Selamat datang kembali. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang cukup menyentuh ya. Kita akan menyelami kutipan dari novel Tertulis Indah, Terbaca Perih. Ini karya Moza Aidi, novel ketiganya. Betul, melanjutkan tema dari dua buku sebelumnya ya. Iya. Nah, sumber kita ini membawa kita ke sebuah cerita cinta yang tumbuh diam-diam di lingkungan pesantren antara Rama dan Moza. Kisahnya tuh tentang pertemuan singkat, harapan dalam doa, terus ada perpisahan tanpa kata, dan akhirnya ya penerimaan yang pahit. Kita mau coba gali nih, gimana sesuatu yang tertulisnya indah kok bisa terasa perih pas dibaca atau dijalani? Mungkin Anda pernah merasakan hal serupa. Pasti banyak yang relate ya. Kisah ini kan menyentuh tema cinta tak tersampaikan, keikhlasan, tapi yang unik latar pesantrennya itu loh. Jadi aturan dan norma di sana justru jadi semacam wadah ya, buat perasaan yang cuma bisa tumbuh dalam diam. Fokus kita nanti ke lapisan emosinya, rindu, takut, pasrah, yang kerasa banget di narasi yang ya cenderung sendu ini. Oke, kita mulai dari awal ya. Pertemuan pertama mereka. Di lorong pesantren pas senja. Momennya canggung gitu. Rama bantu Moza pungut buku yang jatuh. Tapi penuh arti. Penulis nulis gini, beberapa pertemuan tidak perlu dijelaskan dengan kata. Cukup dengan bagaimana detakmu tak lagi normal saat matanya menatapmu. Senja itu jadi simbol penting ya. Iya, simbol pertemuan. Tapi, nah di sini ironisnya, judul babnya aja udah pada suatu senja yang tak terulang. Itu kayak udah ngasih kode dari awal, udah ada bisikan perpisahan gitu. Jadi momen indah itu udah dibayangi kesadaran kalau ya nggak akan terulang lagi. Awal bahagia sekaligus awal luka. Bener juga ya. Terus hubungan mereka berkembangnya juga unik, bukan lewat kata cinta, tapi diskusi ilmu. Rama nulis puisi diam-diam, Moza curhat di buku harian. Aku jatuh cinta dalam diam, gitu. Ada surat juga yang nggak pernah dia kirim. Cinta dalam hening banget ya. Iya, Nah, keheningan itu terusik kan, ada konflik dari luar, perjodohan Moza sama Malikul Amlak, pilihan keluarga. oh, nah itu. Di situ Moza kayak terjepit, antara perasaannya ke Rama sama baktinya ke ibunya. Doa dan sujud jadi tempat curhat mereka. Ada kutipan yang ngena banget. Ada cinta yang tidak diucapkan lewat lisan, tapi dibisikkan lewat sujud malam. Dalam ya. Iya, ini nunjukin kepasrahan yang pilu. Iman jadi sandaran sekaligus saksi cinta yang terhalang restu. Sedih sih. Lalu masuk ke momen perpisahan. Ini juga berat banget rasanya. Moza pulang tanpa pamit langsung ke Rama. Cuma titip pesan. Alasannya itu loh, aku tidak pamit karena aku tak sanggup mengucap perpisahan. Rapuh banget ya kelingerannya. Dan efeknya ke Rama itu, kehancuran yang diam-diam. Terasa banget pas baca bagian itu. Ada pemikirannya Rama yang, kayak gini, tak semua yang pergi ingin pergi. Tapi kadang ia dipaksa memilih untuk tidak bertahan. Aduh. Ini kayak puncak kesedihan perpisahan yang nggak selesai gitu. Gantung, meninggalkan luka sama pertanyaan yang nggak terjawab. Dan ceritanya nggak berhenti di situ. Beberapa waktu kemudian, Rama malah dapat undangan pernikahan Moza sama Malikul Amlak. Wah, Reaksinya ya, manusiawi banget. Nangis sendirian, terus sujud. Minta kekuatan buat nerima, bukan buat lupa. Doanya itu, sembuhkanlah aku, bukan dengan melupakannya, tapi dengan menerima bahwa dia bukan untukku. Lirih tapi kuat ya rasanya. betul. Dan yang lebih menyentuh lagi, ternyata di hari pernikahannya, Moza juga simpan luka dan doa buat Rama. Ini nunjukin dalamnya perasaan mereka, meskipun takdir misahin. Cinta yang cuma bisa didoakan dari jauh. Getir banget. Rama lalu menyalurkan lukanya itu ke tulisan, jadi buku puisi, judulnya itu tadi, Tertulis Indah, Terbaca Perih. Menulis jadi kayak terapi buat dia. Cara baru buat tetap mencintai dalam diam. Ada kutipan puisinya yang paradoks banget. Kamu milik orang lain, tapi puisi ini milik kita berdua. Nah, ironisnya lagi, buku itu nggak sengaja sampai ke tangan Moza. Oh iya, Ya, coba bayangin deh, pas Moza baca curhatan hati Rama itu, baris demi baris, dia baru sadar dalamnya luka yang dia tinggalin. Kutipan penutup bukunya itu, teruntuk kamu yang aku cintai cukup dalam untuk kubiarkan pergi, tanpa aku benci. Itu kayak katarsis yang, ya, menyakitkan buat keduanya. Penyelesaian tanpa pertemuan. bertahun-tahun kemudian, hidup mereka udah beda jalur.
Rama jadi penulis, Moza berkeluarga. Mereka ketemu lagi sekilas di sebuah acara. Tapi ya gitu, tanpa sapaan. Cuma tatapan singkat yang entah apa artinya. Iya, itu menegaskan kalau akhir cinta mereka memang bukan bersatu ya, tapi abadi di kenangan, doa, sama tulisan. Kalimat penutup novelnya itu merangkum semuanya. Indah tapi perih. Kita tidak saling memiliki, tapi kita pernah saling mencintai. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk dikenang dengan ikhlas, meski dengan dada yang tetap terasa perih. Jadi dari kisah tertulis indah terbaca perih ini, kita lihat potret cinta tulus yang berhadapan sama takdir dan pilihan hidup ya. Kisah Rama dan Moza ini jadi pengingat yang sendu aja, bahwa kadang akhir paling realistis dari cinta itu ya penerimaan dalam diam, walaupun tetap menyisakan perih. Iya, dan cerita ini mungkin ninggalin kita sama pertanyaan reflektif ya. Bagaimana sih kita memaknai cinta yang pernah ada, tapi nggak bisa dimiliki? Apa melepaskan dengan ikhlas, meskipun sakit, itu bentuk cinta tertinggi? Mungkin ada bagian dari kisah ini yang terasa personal buat Anda. Sebuah memori yang tertulis indah di hati, tapi sampai sekarang masih terasa perih kalau diingat atau terbaca lagi. Coba direnungkan.